Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Fikrian Syah MPD selaku dosen mata kuliah dari Akhlak Tasawuf, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada teman-teman yang sangat-sangat saya banggakan. Di sini saya Nuradini Nasirah sebagai mahasiswa dari STIP Tanggamus semester 4 Prodi PAUD akan mencoba menjelaskan tentang akhlak. Yang mana yang pertama itu definisi akhlak. Apa itu sih sebenarnya akhlak? Akhlak menurut bahasa ataupun secara etimologi dikatakan akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yakni khuluq, yang artinya budi pekerti, tabiat ataupun tingkah laku, seperti itu. Kata khuluq ini mengandung persesuaian dengan kata-kata yang lain. Yang pertama dengan kata kholqun. Apa itu kholqun? Kholqun itu yang berarti kejadian. Itu kata yang pertama. Yang kedua kata kholikun. Kholikun, apa itu kholikun? Kholikun yang berarti pencipta. Ya. Dan yang selanjutnya ada kata makhlukun. Apa itu makhlukun? Makhlukun adalah yang diciptakan. Jadi persesuaian kata antara kholqun, kholikun, dan makhlukun. Kejadian, yang menciptakan, dan yang diciptakan. Jadi khuluq ataupun tabiat, tingkah laku, ini merupakan media antara makhluk dan kholikun, antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Jadi tingkah laku ini merupakan media antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna akhlak secara bahasa. Kemudian di sini ada makna akhlak secara istilah. Jadi di sini saya mengutip dari pendapatnya Imam Al-Ghazali bahwa akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam diri manusia yang daripadanya menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak memerlukan pemikiran yang panjang. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah yang tidak memerlukan pertimbangan ataupun pemikiran yang panjang, seperti itu. Contohnya, kalau di akhlak, kalau misalnya kita sudah capek bekerja, sudah lelah, mungkin kita langsung istirahat. Jadi tidak memerlukan pemikiran yang rumit, tidak memerlukan pertimbangan yang sangat panjang. Seperti itu ya. Yang ketiga, yakni makna akhlak secara Islam. Makna akhlak secara Islam ini definisinya sangat luas, maknanya sangat luas. Dikatakan sikap dan perilaku juga keadaan jiwa manusia yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini menurut pandangan agama Islam, yang dikatakan akhlak itu adalah sikap, perilaku, dan juga keadaan jiwa manusia yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti
kita sudah tahu bahwa kita sebagai umat Islam ya, suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempunyai budi pekerti yang agung, ya. Dan juga di dalam surat Al-Ahzab dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata bahwa pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Itu adalah kiblat kita, contoh kita untuk berperilaku. Itu cukup kita melihat dari perilakunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian di sini ada perbedaan antara akhlak, moral, dan etika. Yang memang secara sekilas kalau kita lihat dari ketiga kata ini, baik akhlak, moral, dan etika itu hampir mirip. Semuanya perilaku, semuanya perbuatan. Tetapi di sini kalau kita tinjau dari beberapa aspek memang di sini berbeda ya. Yang pertama akhlak. Akhlak pertama kita lihat dari segi sumbernya. Kalau akhlak ini bersumber langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis ataupun dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau moral, sumbernya itu dari adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Sementara etika, sumbernya itu dari akal manusia. Ini perbedaan yang pertama. Yang kedua, apabila kita tinjau dari segi sifat. Kalau akhlak, ini sifatnya tetap karena dia bersumber dari Al-Quran. Kita tidak bisa merubah peraturan Al-Quran karena itu adalah peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifatnya tetap. Sementara kalau moral, karena ini lahir dari adat ataupun kebiasaan, jadi sifatnya relatif berubah. Bisa berubah kapan saja, tergantung kebiasaan. Yang ketiga, dari etika. Etika juga seperti itu, selalu berubah karena lahir dari pemikiran seperti itu. Yang ketiga, kita tinjau dari segi fokusnya. Kalau akhlak itu biasanya timbul dari hati, keikhlasan, ya, kemauan yang memang ada dalam hati kita. Sementara kalau moral itu perilaku sosial, perilaku masyarakat. Kalau etika itu pemikiran. Karena bersumber dari akal, ya kembali lagi ke akal, pemikiran, tergantung dia maunya seperti apa. Nah, itu adalah etika. Yang terakhir kita lihat dari dasar penilaian. Dari tujuan dulu ya. Dari tujuan. Tujuan akhlak, karena itu bersumber dari Allah, maka tujuannya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk moral, ini tujuannya masyarakat, ya, kedisiplinan masyarakat, keharmonisan masyarakat, gitu. Karena ini ada istiadat, ya, jadi larinya ke masyarakat. Kalau etika, ini etika juga masyarakat. Yang terakhir kita tinjau dari dasar penilaian. Dasar penilaian, kalau akhlak ini dasar penilaiannya, yakni agama. Kalau moral dasar penilaiannya adalah budaya, dan kalau etika dasar penilaiannya dari logika, dari pemikiran, seperti itu. Kita ambil contoh saja. Kita ambil contoh yang pertama, kita berpakaian. Contoh kita menggunakan pakaian. Ditinjau dari segi akhlak, berpakaian kita harus menutup aurat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Kita harus, bagi perempuan itu harus menutup aurat dari ujung rambut hingga ujung kaki, seperti itu. Tetapi kalau misalnya berpakaian kita tinjau dari segi moral, itu tergantung kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya kalau kita lihat di daerah-daerah lain, di negara-negara lain, karena memang kebiasaannya pakai bajunya seperti itu, mereka yang menggunakan bajunya seperti itu, gitu kan. Itu moral. Kalau misalnya ditinjau dari etika, ya senyamannya kita, pemikiran kita disesuaikan dengan keadaan. Karena saya nyaman seperti ini, pemikiran saya nyaman seperti ini,
masyarakat setempat pun menggunakan baju yang seperti ini, maka ya seperti itu gitu, sesuai dengan pemikirannya saat ini gitu. Itu adalah perbedaan antara akhlak, moral, dan etika yang bisa kita lihat kalau memangnya ketiganya sama-sama perilaku, namun kita tinjau dari beberapa aspek, memang sumbernya, tujuannya, dasar penilaiannya itu sangat berbeda. Seperti itu ya, dapat dipahami, mudah-mudahan semuanya dapat dipahami. Jadi mohon maaf kepada dosen Bapak Fikriansyah apabila ada kekurangan materi dari saya pribadi dari penyampaian tadi, mohon untuk ditambahkan dan untuk mohon koreksiannya Pak. Dan kepada teman-teman, mudah-mudahan paham sampai di sini. Apabila mau ada yang mau menambahkan, silahkan nanti di lain waktu dan di lain kesempatan. Demikianlah presentasi tentang akhlak dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.